Ya, kita akan menafsirkan Markus pasal yang ke-16, mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-15, di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, sekarang kita kembali ke ayat yang ke-15. Lalu ia, di sini yang dimaksudkan ia ini adalah Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di sini ada sesuatu yang menarik berkaitan dengan kata makhluk. Beberapa orang mempertanyakan tentang kekristenan. Apakah Injil itu layak diberitakan kepada binatang? Kalau Injil itu diberitakan kepada manusia, oke, memang manusia adalah makhluk yang diciptakan tertinggi dari segala makhluk yang lain. Karena itu, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini harus diselamatkan. Karena itu Injil harus diberitakan kepada manusia. Tetapi kalau makhluk dan segala makhluk, itu berarti bukan cuman manusia, tetapi binatang pun perlu untuk mendengarkan berita Injil. Jadi bleki, kelinci, hamster, kuda, gajah, itu perlu mendengarkan berita Injil. Jangan-jangan nanti ada satu program pelayanan untuk memberitakan Injil di kebun binatang. Tetapi apakah yang dimaksudkan segala makhluk itu adalah semua makhluk selain manusia, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan? Nah, kalau yang ditanyakan ini adalah orang Kristen, tentu sebagian besar orang Kristen mengatakan yang dimaksudkan segala makhluk di sini adalah manusia. Tetapi kalau orang yang non-Kristen, tentu mereka berpatokan pada apa yang tercatat secara hurufiah di dalam Alkitab. Kalau manusia, ya harusnya dikatakan manusia atau orang. Tapi kalau makhluk, itu berarti secara definitif adalah makhluk hidup. Dan kalau makhluk hidup, ya di samping manusia ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan.
Dan kalau mau lebih dikritisi lagi, iblis juga makhluk hidup. Apakah kita harus memberitakan Injil kepada iblis? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh mereka-mereka yang ada di luar kekristenan. Nah, biasanya masyarakat Kristen langsung saja menjawab, tidak, segala makhluk itu adalah manusia. Nah, mereka akan ngotot ya, istilah bahasa sehari-harinya ngotot atau bersikeras mempertahankan pendapat. Makhluk itu secara definitif bukan manusia saja. Ayo coba silakan Anda buka kamus bahasa Indonesia. Apa itu makhluk? Nah, tentu di sini kita harus menjawab secara eksegetis. Artinya bahwa kita harus melihat bahasa Yunaninya, kemudian mengecek konteksnya, mengecek latar belakangnya, baru kemudian kita menyusun jawaban atas pertanyaan itu. Atau mungkin ada dari antara kalian yang sudah pernah mendengarkan pembahasan dari Markus pasal ke-16 ayat yang ke-15 ini yang berkaitan dengan kata makhluk. Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah mendengarkan penjelasan itu, mungkin bisa disampaikan untuk kita bisa berdiskusi secara brainstorming. Belum pernah ya? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu disebutkan to every creator. Jadi creator itu ciptaan, segala ciptaan. Nah, tentu di sini yang dimaksudkan untuk segala ciptaan itu bagi orang non-Kristen ya termasuk tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Kalau kita melihat di Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Mungkin ini bisa menjadi referensi dulu sebelum kita melihat bahasa Yunaninya. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 23. Di dalam Yohanes 20:19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada murid-murid. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam konteks ini, bahwa para murid diutus oleh Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus diutus oleh Bapa, yaitu memberitakan Injil kepada orang banyak. Dan kita tahu bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dan dalam konteks manusia yang sudah berkembang, manusia ini telah menjadi sekian banyak suku bangsa. Jadi beberapa penafsir mengatakan bahwa every creator, ya segala ciptaan atau segala makhluk itu ditujukan kepada manusia yang sebenarnya sudah menjadi kelompok-kelompok yang begitu banyak dari berbagai suku-suku bangsa mereka. Nah, di sini menarik lagi karena ayat 22, Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ini harus dicek dalam bahasa Yunaninya lagi, kata mengembusi. Jadi kalau kita lihat secara definitif dalam bahasa Indonesia, mengembusi itu adalah meniup udara dari dalam mulut keluar, yaitu pengertian secara definitif ya, mengembusi. Karena itu ada beberapa hamba-hamba Tuhan dari kalangan karismatik di dalam pelayanan-pelayanan kebaktian kebangunan rohani, tuh mereka mengurapi jemaat yang hadir itu untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus itu dengan cara meniup, menghembuskan udara. Gitu ya. Nah, bagi hamba Tuhan beraliran Protestan dan Calvin, sebagian mengatakan bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan dengan cara ditiup melalui udara, kemudian dari udara itu seseorang dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi di sini antara karismatik dan Calvin atau Protestan terjadi sedikit perbedaan pendapat. Jadi hamba-hamba Tuhan dari karismatik ini melihat ayat ini dan kemudian mereka meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengembusi para murid dan para murid menerima Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ternyata murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus itu bukan pada hari Pentakosta. Nah, banyak teolog yang mengajarkan bahwa murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus pertama kali, itu adalah pada saat hari Pentakosta. Tetapi ternyata jauh sebelum Pentakosta, ketika Tuhan Yesus baru bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada murid-murid, di situ Tuhan Yesus memiliki kesempatan mengembusi mereka. Ya, meniup. Nah, meniup itu dalam konteks yang seperti apa, kita tidak mendapatkan gambaran dari Alkitab ya. Tetapi hanya sekedar meniup, seperti ketika Allah, Yahweh, dia menghembuskan nafas kehidupan itu kepada tanah liat, dan akhirnya tanah liat itu menjadi manusia Adam.
Jadi meniup udara. Ya, udara. Nah, apakah di dalam konteks keilahian dan kealahan Allah dan Yesus itu, udara itu bisa menjadi sesuatu yang supranatural, atau dia hanya sekedar udara tetapi kuasa Allah sendirilah yang bekerja melewati batas penghembusan udara. Nah, itu harus dikaji secara teologis dan eksegetis ya. Tetapi yang kebanyakan orang mendapatkan pengertian bahwa ya itu menghembusi udara, tetapi udara dalam pengertian supranatural adalah nefes hayai gitu ya, udara kehidupan, udara dari Allah yang memiliki kuasa. Jadi ketika Allah menghembusi tanah liat, jadilah manusia Adam. Tuhan Yesus menghembusi udara, maka murid-murid menerima Roh Kudus. Nah, kemudian ayat yang ke-23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Beberapa penafsir mengatakan, atau beberapa teolog berpendapat bahwa orang Kristen ketika sudah menjadi anak Allah, mereka memiliki kuasa seperti Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa orang. Ya, tetapi sebenarnya tidak dalam pengertian itu ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, bukan berarti setiap orang Kristen atau setiap hamba Tuhan, murid Yesus itu memiliki kuasa untuk mengampuni dosa gitu, bukan. Yang memiliki kuasa mengampuni dosa itu adalah Allah. Jadi di dalam ayat 23 ini sebenarnya menunjukkan satu makna teologi bahwa kita itu dapat menyatakan kepada orang yang kita layani dosanya itu sudah diampuni oleh Tuhan. Sama seperti ketika saya melayani orang itu memohon ampun kepada Tuhan, lalu saya katakan, kamu sudah berdoa kepada Tuhan, kamu sudah memohon ampun, yakinlah bahwa dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi ini hanya pernyataan teologis, bukan bahwa setiap murid Yesus, hamba Tuhan itu memiliki kuasa sama seperti Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa orang. Ya, jadi berdasarkan Yohanes pasal yang ke-20 ini kita dapat melihat bahwa Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 bahwa Tuhan mengutus para murid untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, yang dimaksudkan segala makhluk ini adalah semua orang yang ada di seluruh dunia ini yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya, kita coba cek ya, di dalam bahasa Yunaninya, di sini disebutkan sebagai pase te ktise. Jadi pase te ktise. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, kai eipen autois poreutentes eiston kosmon apanta keruksate tu oiangelion pase te ktise. Jadi pase te ksite, kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya pase itu all atau every, setiap orang, semua, segala. Kemudian kalau ktise itu berbicara tentang creation. Ya, kalau kita melihat dalam Kamus Bahasa Yunani dari Analytical Lexicon of the Greek New Testament, ktise ini memiliki pengertian
in the New Testament generally as creative action creation. Jadi kreativitas Allah di dalam sebuah penciptaan. Atau arti yang kedua, as what is create, animate, and inanimate creator, universe. Jadi keunikan Allah di dalam menciptakan. Jadi kalau pengertian yang pertama, ketise, itu bicara tentang kreativitas Allah di dalam menciptakan. Jadi tekanannya adalah Allah yang kreatif menciptakan itu. Kemudian kalau pengertian yang kedua, Allah menciptakan itu dan menganimasikan. Jadi ada pengertian atau ada makna animasi. Animate and inanimate creator, universe. Jadi kalau kita lihat dalam dua pengertian ini saja, bahwa sebenarnya yang dimaksudkan oleh pengertian ketise atau makhluk di sini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kreativitas, dengan animasi. Ya, jadi Allah itu menganimasi dengan kreatifnya dan menciptakan itu. Dari konteks penciptaan, dari seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Allah, bahwa ciptaan yang diciptakan Allah secara kreatif dan animate, itu hanya manusia. Karena kalau kita merujuk pada Kejadian pasal 1 dan 2, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, semuanya diciptakan oleh firman. Tetapi ketika Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan dengan tangannya. Di sini ada kreativitas, ada animate. Jadi, kalau disebut dengan every creator, ketise, itu berarti bahwa ciptaan yang diciptakan secara kreatif dan animasi dengan animasi. Dan kalau kita melihat dari seluruh ciptaan, maka hanya manusialah yang diciptakan dengan cara itu oleh Allah. Jadi berdasarkan bahasa Yunaninya, kita dapat memahami bahwa Markus pasal 16 ayat yang ke-15, bahwa ketika kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil, itu berarti memberitakan Injil kepada manusia yang diciptakan oleh Allah secara kreatif dan animasi. Ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa di dalam teks bahasa Indonesianya, Alkitab mencatatkan segala makhluk, itu bukan dalam pengertian bahwa makhluk seluruh yang diciptakan oleh Allah, termasuk hewan dan binatang. Itu berarti kalau makhluk itu adalah binatang, Injil juga harus disampaikan kepada binatang. Dan juga kalau iblis itu adalah makhluk, berarti iblis juga harus diberitakan firman Tuhan, diinjili. Nah, tetapi yang dimaksudkan ketise itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan animasi dan kreativitas Allah. Dan kalau kita memilih dari segala ciptaan, hanya manusia yang diciptakan dengan cara itu. Ya, jadi jelas di sini kita harus menyampaikan jawaban itu secara teologis dan eksegetis gitu ya. Jangan kita ngotot, ini manusia. Ya, apa argumentasinya? Apa dasarnya? Apa alasannya? Ya, kita kasih tahu bahasa Yunaninya seperti ini. Begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan satu ketegasan. Siapa yang akan masuk ke surga? Yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai pribadi Tuhan dan juga sebagai pribadi juru selamat, dan semua kristologi yang ada pada diri Tuhan Yesus itu harus dipercayai, dan bukan hanya dipercayai, mereka pun harus dibaptis. Dan ketika mereka dibaptis, secara jasmani mereka dibaptis dalam pengertian bisa ada yang setuju dibaptis dengan cara penyelaman, ada yang juga setuju dengan dibaptis secara percik. Ya, intinya adalah dibaptis. Dengan dibaptis itu, maka orang yang percaya itu sudah dimateraikan sebagai anak Allah. Dan kalau orang itu sudah dimateraikan sebagai anak Allah, maka dia sudah memiliki kepastian keselamatan dan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Allah di surga. Tetapi setiap orang yang tidak percaya kepada Injil yang diberitakan, kalau kita bicara Injil yang diberitakan itu artinya karya keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak percaya, maka mereka akan dihukum. Jadi ini jelas. Dan itu berarti bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada keselamatan. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada kehidupan. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada kebenaran. Karena itu, dengan tegas dan percaya diri Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan dihukum. Tetapi bukan berarti kemudian kalau kita tidak suka sama orang, kita katakan, "Waduh, saya tidak suka sama mereka. Jadi saya mempunyai satu keinginan supaya mereka itu dihukum saja oleh Tuhan." Ya, bagaimana caranya mereka dihukum oleh Tuhan? Ya, kita nggak usah beritakan Injil kepada mereka. Kalau kita beritakan Injil kepada mereka, mereka percaya, wah mereka nggak jadi dihukum. Waduh, gimana? Saya nggak suka sama mereka. Nah, sikap hati yang seperti itu seperti yang dialami oleh Yunus. Ketika Yunus diperintahkan untuk pergi ke Niniwe, Yunus sebenarnya menolak. Saya nggak mau ke Niniwe. Saya justru berharap Niniwe dihukum oleh Tuhan. Kalau Niniwe itu mendengarkan Injil dan Niniwe bertobat, Tuhan nggak jadi hukum. Nah, sedangkan Niniwe ini adalah dalam tanda petik, dalam konteks pada waktu itu, Niniwe itu adalah bangsa yang memusuhi Israel, bangsa yang tidak bersahabat dengan Israel. Ya, istilahnya musuh Israel itu salah satunya adalah Niniwe. Jadi rasa nasionalismenya Yunus ini kemudian naik, dan ketika dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ditolak. Lebih baik dihukum saja Niniwe. Kalau Niniwe percaya, tidak jadi dihukum. Akhirnya Yunus tidak jadi ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis. Kapalnya jadi bermasalah. Akhirnya setelah dibuang undi, Yunus yang harus dibuang ke laut. Lah ya, kok bisa kebetulan gitu ya. Istilahnya orang Jawa itu kok bisa ketepaan gitu. Kok bisa tepat ya Yunus yang dapat undi. Makanya kadang-kadang untuk memahami kehendak Tuhan itu bisa dengan cara undi.
Ya, jadi misalnya Putri Waruwu ya sedang jatuh cinta kepada si A. Kan Putri kan enggak tahu si A itu kehendak Tuhan atau tidak. Ya enggak? Kamu yakin enggak pacarmu itu kehendak Tuhan? Belum tentu. Ya. Enggak tahu kita. Kita jadikan dia pacar itu bukan karena kehendak Tuhan kok. Jujur saja. Kita jadikan seseorang itu pacar kita itu oleh karena cinta, bukan oleh karena kehendak Tuhan. Oleh karena dia cakep. Ya enggak, Fandi? Ya kriteriamu kalau pilih pacar kan harus cowok yang cakep. Ya enggak? Lamona? Harus yang kaya. Ya kan? Punya duit, punya rumah, punya mobil. Ya. Jadi meskipun Daud itu orangnya cakep, tapi kalau dia ndak punya uang, untuk apa dijadiin pacar? Ya kan, Lamona? Iya. Kamu sama Daud itu masih pariban ndak? Oh, ndak ada pariban-pariban sama Daud ya? Berarti amanlah kau ya? Jadi bagaimana caranya saya bisa tahu kehendak Tuhan? Ya, ambil undian saja. Jadi kamu ambil kertas, kamu gulung, terus ya, kehendak Tuhan, terus kertas yang satu lagi, bukan kehendak Tuhan. Kamu kocok di gelas, terus seperti arisan gitu ya, kamu keluarkan. Itu kalau yang muncul bukan kehendak Tuhan, oh, kamu harus putusin pacarmu. Sekalipun kamu sudah cinta mati, ya. Kalau istilahnya orang zaman sekarang itu, cintaku kelepek-kelepek sama dia. Itu kan ada lagunya kan? Cintaku kelepek-kelepek sama dia. Cintanya sampai kelepek-kelepek. Kamu orang Nias ya, mungkin nggak tahu kelepek-kelepek. Kelepek-kelepek itu istilah orang Jawa. Kelepek-kelepek itu menggelepar itu loh. Menggelepar di lantai itu kelepek-kelepek. Sama seperti kalau kita letakkan ikan, kita ambil dari akuarium, kita taruh di lantai, dia menggelepar. Nah, itulah kelepek-kelepek. Artinya dalam bahasa Indonesia, cintanya sampai menggelepar-gelepar gitu. Tapi kalau yang muncul undiannya itu adalah bukan pacarku, wah harus putus kamu. Berani enggak? Iya. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui kehendak Tuhan itu dengan mengambil undi. Pak, apakah zaman sekarang itu perlu, Pak, mengetahui kehendak Tuhan itu dengan cara mengambil undi? Misalnya di sini yang laki cuman Daud, ya kan? Kemudian yang perempuan ada Novita, ada Fandi, Putri, Lamona, Anggi. Itu nama kelima cewek tadi dimasukkan undian, dikocok, terus dikeluarkan nama siapa yang keluar, dan itulah jadi pacarnya Daud. Berani enggak? Nah, tapi kalau Tuhan mengatakan itu, ayo ambil undi. Nama siapa yang keluar, itu akan jadi istrimu. Itu akan jadi suamimu. Pak, apakah undi-undi seperti itu boleh, Pak, menjadi dasar kita untuk yakin kehendak Tuhan? Ya, silahkan nanti saudara buat makalahnya ya, di eksegese. Apakah zaman sekarang itu masih relevan untuk ambil undi, untuk bisa dapatkan kehendak Tuhan? Oke. Itu Yunus. Jadi, kalau kita bicara soal ayat yang ke-16, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, jadi kita nggak boleh punya hati seperti Yunus gitu ya. Lalu ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Oke, ayat yang ke-17. Ini menarik, karena ayat ini juga
seringkali dipakai untuk menyerang iman Kristen. Banyak orang-orang di luar Kristen mengatakan dan bertanya kepada masyarakat Kristen, apakah kamu orang percaya? Ya, saya orang percaya. Coba buktikan kalau kamu orang percaya. Karena di ayat yang ke-17 dikatakan kalau kamu memang orang percaya, ada tanda-tandanya. Yang pertama, kamu mengusir setan. Yang kedua, kamu berbicara dalam bahasa yang baru. Nah, sekarang silahkan tunjukkan kepada saya bahasa baru. Silahkan kamu berbahasa baru. Katanya kalau orang percaya mendapatkan tanda bahasa baru. Ayo. Kalau mengusir setan, oke lah ya. Hampir semua kita bisa melakukan pengusiran setan. Ya, kita datangi orang yang kerasukan, kita doa dalam nama Yesus. Ya, pergi kamu. Itu semua orang bisa. Tapi kalau berbahasa baru, ada yang bisa? Bahasa Inggris aja masih dapat C, apalagi bahasa baru, bahasa Yunani aja, aduh. Pak Ronald kok cuma kasih segini ya? Sebenarnya saya protes itu. Kok saya bahasa Yunaninya cuma segitu? Ya kalau ada yang protes boleh. Nanti saya uji secara lisan. Kalau saya uji secara lisan lulus, saya nanti naikkan nilainya. Kan gampang. Ada yang mau diuji lisan? Ya udahlah Pak, pasrah aja lah Pak. Saya terimalah Pak. Tapi kalau kalian mau tidak puas gitu ya, saya nggak puas, bisa ikut kelas bahasa Yunani lagi di kelas semester yang lain gitu, boleh, nanti nilainya bisa direvisi. Ya, lalu ketika kita ditantang, waduh saya nggak bisa bahasa baru, wah berarti kamu bukan orang percaya ya. Katanya kamu orang percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Kamu percaya kepada Yesus? Percaya. Mana bahasa barumu? Saya tidak bisa. Ya berarti kamu tidak percaya kepada Yesus. Nah, saudara kalau dibilang begitu, saudara harus bilang apa? Jawab apa? Ayo, bingung nggak? Apalagi kita masuk ke ayat yang ke-18. Mereka akan memegang ular. Di sini ada enggak cewek-cewek ini mahasiswa yang pegang ular, berani pegang ular? Aduh Pak, jangankan ular Pak, cacing aja Pak, saya sudah loncat-loncat Pak. Aduh cacing, baru cacing. Lah ini megang ular. Cacing aja sudah loncat-loncat, apalagi ular. Mungkin terlempar kita. Nggak usah cewek. Yang cowok aja, kalau ada ular, udah lari entah kemana. Ya, saya ingat dulu kalau ada ular, malah saya datangi ularnya. Itu kalau saya ketemu ular. Ya, bukan apa ya, tapi dulu waktu zaman-zaman masih SMA itu, saya sering menangkap ular. Ya ada belasan ular yang saya tangkap itu. Saya bawa, masukkan ke karung, saya bawa ke rumah. Sampai di rumah, orang tua saya tanya, mama saya tanya, apa yang kamu bawa di karung itu? Ular. Pergi semua orang yang ada di rumah. Saya tangkap ular pakai tangan saya. Saya pernah tangkap ular hijau. Saya juga pernah tangkap ular kobra. Karena ular kobra itu masuk ke rumah. Ya,
Jadi istri dan anak saya sudah loncat kemana-mana. Ya saya malah datang, saya cari ularnya. Saya tangkap. Ularnya saya tangkap, saya masukkan ke akuarium. Kebetulan saya punya akuarium yang kosong. Jadi ular kobra itu saya masukkan ke akuarium. Ya. Jadi mereka akan memegang ular. Waduh Pak. Apakah kamu orang percaya? Ayo pegang ular. Berani? Nggak berani, Pak. Kenapa nggak berani? Entah gimana itu naluri saya sebagai manusia itu muncul, Pak. Kalau lihat ular itu langsung loncat, Pak. Dan kemudian di kalimat yang berikutnya, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, mereka pun kemudian dengan ayat ini menyerang iman Kristen. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, percaya. Ini ada baygon. Minum. Kalau kamu minum baygon, kamu tidak mati. Ini ada ayatnya. Kamu minum racun, kamu tidak mati. Ini ada racun tikus. Berani minum. Membuktikan bahwa dirimu adalah orang percaya. Ini kan tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Kamu minum racun, kamu tidak mati. Ini ada racun tikus. Berani tidak minum? Tidak ada yang berani. Pendeta pun tidak berani. Sekalipun dia sudah percaya tingkat 7. Maksudnya percaya kepada Tuhan itu levelnya sudah 7. Jadi kalau percaya itu dikasih level, saya mau tanya ini. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus masuk ke level berapa? Sudah level 10? Atau baru level 1 percayanya? Baru level 1, Pak. Kenapa kok baru level 1? Tidak berani pegang ular, Pak. Kalau sudah berani pegang ular, level 5. Berani minum racun tikus, level 7. Nah sekarang kita percayanya level berapa? Berani enggak minum racun? Membuktikan bahwa memang betul kamu imanmu itu level 7, percayamu itu level 7, level 9. Ayo minum racun. Tidak ada yang berani, pendeta pun tidak berani. Saya pun kalau disuruh minum racun, mikir-mikir saya. Ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Tapi Pak, masalahnya tanda-tanda itu nggak pernah ada sama kami, Pak. Nggak pernah ada sama kami. Usir setan belum, bahasa baru belum, megang ular. Waduh, jangankan megang, Pak. Didatangi aja belum. Kalaupun didatangi, larilah awak, Pak. Ya, minum racun sama lagi, apalagi minum racun. Ya, tumpangi tangan orang sakit. Jangankan tumpangi tangan, Pak, datang aja belum. Saya yang ditumpangi, Pak, kalau saya sakit, bukan saya yang menumpangi. Loh, jadi ini semua tanda-tandanya belum kamu belum ada sama kamu? Belum, Pak. Jadi kamu ini orang percaya atau orang yang tidak percaya? Kok tak ada satupun tanda itu menyertaimu? Gimana? Kalau saudara ditanya begitu, saudara jawabnya bagaimana? Ya udah, ya terserah. Kamu mau konteks apa? Ini saya kasih racun tikus. Mau konteks yang mana? Ayo, kira-kira konteks apa? Kamu lagi PI, lagi apa? Lagi selesai khotbah? Selesai khotbah, kan memberitakan Injil tuh. Terus saya kasih minum, ada obat racun tikusnya. Berani enggak? Nah,
Kalau saya perhatikan diskusi-diskusi apologet berkaitan dengan ayat-ayat ini, masyarakat Kristen atau hamba-hamba Tuhan itu ngotot, dia menjawabnya ngotot. Tapi jawabannya sebenarnya kurang tepat. Jadi jawaban itu membela iman tetapi dengan argumentasi yang ngawur, kalau menurut saya. Argumentasinya ngawur. Mereka tidak mampu untuk memberikan penjelasan. Gimana caranya harus minum racun supaya saya membuktikan saya orang percaya. Ini seperti makan buah simalakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Mau minum racun, takut mati, ndak minum racun, dibilang orang yang ndak percaya. Jadi bagaimana ini ya? Saya harus bersikap apa? Saya harus menjawab apa? Lalu mereka menjawab, bukan begitu maksudnya. Ya kalau bukan begitu, bagaimana maksudnya? Ya pokoknya begini. Ini maksudnya supaya, tapi sebenarnya jawaban-jawabannya itu argumentasinya ngawur semua. Nah sebenarnya argumentasinya seperti apa? Harus lihat bahasa Yunani. Kalau kita melihat bahasa Yunaninya, baru kita mengerti semuanya itu. Jadi kalau kita melihat dari bahasa Yunaninya, mulai dari ayat yang berbicara tentang tanda-tanda, ayat 17 dan ayat 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan, mereka berbicara dalam bahasa baru, mereka memegang ular, sekalipun mereka minum racun, mereka tidak dapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini semuanya di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan modus subjungtif. Jadi ini adalah modus kemungkinan. Dia bukan modus indikatif. Kalau modus indikatif itu modus fakta. Ini kalau modusnya indikatif, wah, itu mengerikan sekali. Bahwa faktanya saudara harus bisa bahasa baru, fakta. Faktanya saudara mengusir setan, faktanya saudara memegang ular, faktanya saudara minum racun, faktanya saudara menumpangi tangan atas orang sakit dan orang itu wajib sembuh. Ya, kadang-kadang kita itu kalau datang ke orang yang sakit disuruh doa untuk orang sakit, doa kita itu seolah-olah kayak kurang beriman. Jika Tuhan kehendaki, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Tapi ya kalau Tuhan tidak kehendaki, ya sudah. Kamu nanti biar sembuh minum obat aja ya. Sembuh minum obat. Bukan sembuh mujizat. Ya, itu doa kurang yakin. Jadi kalau doa yang yakin, kamu sakit. Iya, sakit apa? Sakit diabetes. Masih minum obat? Masih. Mana obatmu? Ini. Saya buang ya di tong sampah obatmu. Sudah, mulai hari ini tidak usah minum obat diabetes. Saya tumpangi kamu di dalam nama Tuhan Yesus. Diabetesmu hilang, sembuh. Berani doa begitu? Mikir. Iya kalau sembuh lah, kalau orang itu gara-gara kita suruh ndak minum obat terus mati. Waduh, ini saya mau jawab apa ini? Apakah saya termasuk membunuh orang ini? Orang sudah sakit diabetes, disuruh buang obatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kamu sembuh, malah mati. Jadi kalau doa kesembuhan ilahi itu harus dengan iman. Belum pernah juga, Pak. Itu kalau indikatif. Ya, modusnya itu modus indikatif. Tetapi di dalam firman Tuhan, ayat
17-18 itu modusnya subjungtif. Jikalau ada ular dan ular itu secara tidak sengaja menggigit kamu, kamu tidak mati oleh karena racun ular. Jadi kalau jikalau ini kita nggak boleh paksakan untuk terjadi. Jikalau kamu pada waktu memberitakan Injil, lalu tiba-tiba ada orang yang tidak suka, orang itu memberi minum kamu, dan di dalam minumannya ada racun. Kamu nggak tahu di dalam minuman itu ada racun, kamu minum saja. Ternyata tidak mati. Tetapi kalau misalnya ada yang mengatakan, kamu buktikan bahwa kamu minum racun, kamu tidak mati. Buktikan, ini tanda-tandanya orang percaya. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh melakukan itu. Kenapa? Karena di dalam bahasa Yunaninya bukan indikatif, tetapi subjungtif. Kalau indikatif, itu fakta, kamu harus buktikan. Tetapi karena ini subjungtif, maka dia kasuistik. Jadi seperti yang tadi dibilang Daud, lihat konteksnya Pak. Nah, betul, lihat konteksnya. Karena ini subjungtif, jadi sifatnya adalah kasuistik. Ya, artinya dalam kasus-kasus tertentu, dalam konteks memberitakan Injil, bisa saja itu terjadi. Seorang hamba Tuhan yang minum racun tetapi dia tidak mati. Bisa jadi. Tetapi nggak boleh ini kemudian kita jadikan indikatif. Ini subjungtif. Oh itu, orang percaya. Ayo minum racun. Katanya tidak mati. Tidak bisa. Ya, konteks di dalam bahasa Yunaninya beda. Jadi gini loh, kalau ditulis dalam modus indikatif, kita wajib membuktikan. Tetapi karena dia ditulis dalam modus subjungtif, kita tidak wajib untuk membuktikan. Jadi, keadaan itu terjadi bukan oleh karena kita, tetapi oleh karena Tuhan yang mengatur. Gini, kita memberitakan Injil. Orang meracuni kita. Tuhan yang ngatur. Tuhan yang melakukan pekerjaan mujizat di dalam diri kita. Maka mujizat terjadi. Tetapi kalau kita dengan sengaja, kita yang ngatur-ngatur sendiri. Oh, saya mau minum racun, saya mau buktikan. Itu malah salah. Gitu loh. Karena bukan Tuhan yang melakukan itu atas kemauan kita. Jangan coba-coba, mati betul kau kalau minum racun. Karena bukan konteks ayatnya seperti itu. Mengerti ya? Jadi itulah cara menjawab yang benar. Lihat bahasa Yunaninya. Lihat kasus-kasus tata bahasanya. Eksegesekan. Lalu tafsirkan. Begitu. Ada pertanyaan?